Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini ternyata mampu menciptakan peluang. Bagi kita yang pandai melihat kesempatan ini, banyak lahan bisnis baru yang bisa kita garap dengan cara memanfaatkan teknologi baru tersebut. Seperti bisnis bengkel sepeda listrik misalnya. Tahu dong, sepeda motor listrik kan saat ini udah menjadi tren yang cukup menjamur di Indonesia. Hal tersebut akhirnya mendorong mulai bermunculan bengkel sepeda motor listrik sebagai upaya untuk menghadapi permintaan yang meningkat untuk perawatan dan perbaikan motor listrik. Yo perlu dibongkar nih saya. Orang kok dicek mungkin ini gasnya atau kontrolernya. Banyak kan. Adalah Faza, owner Faza Bengkel Sepeda Listrik yang berhasil mengembangkan bisnisnya. Bermodal skill yang ia miliki, ia nekat mendirikan bengkel sepeda listrik di sekitar lingkungan tempat tinggalnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 394 Pringlanggung, Kota Pekalongan. Dan 3 tahun sejak dirintis, usahanya mampu menarik cukup banyak pengguna sepeda listrik, baik dari dalam maupun luar kota, untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin. Kita simak yuk kisah inspiratif Faza dalam membangun bisnis bengkelnya. Bersama saya, Yaya Ahmad. Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Berhenti dulu setengah jam, biar adem, baru dites. Oke, itu aja ya. Terus tinggal baik. Ya, berawal dari hobi. Saya beli sepeda listrik, kita langsung ke pusatnya di Bandung. Begitu sampai di Pekalongan, penasaran. Sampai di Pekalongan tak bongkar. Sepedanya aku bongkar. Kenapa kok bisa nyala, bisa muter tanpa harus digenjot, digoes? Akhirnya aku pelajari, ya di situ temu ternyata sepeda listrik walaupun elektrik menggunakan baterai atau aki, itu sistemnya beda dengan elektrik biasa. Oh, akhirnya setelah dibongkar nemu sistemnya, temu akhirnya ini ketemu. Terus saya juga sharing ke teman-teman di grup Facebook, di grup WA antara pecinta-pecinta sepeda listrik dan teknisi sepeda listrik, dan kita sering sharing lah. Kalau ada keluhan, dia bertanya saya juga bertanya ke dia. Keluhan-keluhan atau kerusakan trouble yang sering terjadi di sepeda listrik, menyelesaikannya gimana, itu kita sering sharing. Akhirnya saya coba beli sepeda rusak-rusakan. Saya beli sepeda rusak, sepeda listrik yang rusak. Tak buat praktek, tak protol, tak bongkar-bongkar. Ya untuk elektriknya, tak ajak teman saya, tak suruh bongkar nih, gimana melasarinya. Itu memang beda dengan elektronik seperti tape atau TV, itu beda elektriknya. Sistemnya tuh beda. Chargernya aja beda. Charger di sini tancap ke power listrik itu nggak ngeluarin arus, harus dia tancapin ke aki baru ngeluarin arus. Jadi di tes pun itu nggak bisa keluar. Jadi sistemnya beda, teknologinya memang canggih walaupun produk-produk Cina ya. Nah, tapi setelah itu saya kembangkan, akhirnya saya bisa. Banyak teman-teman tetangga yang minta di servis, dibetulin. Hanya tak betulin, ya berhasil. Dan berhasil itu saya posting di Facebook, di grup sepeda listrik ya. Akhirnya banyak yang minat juga, yang minta di servis, minta dirakitkan, atau dari sepeda
biasa dibikin sepeda listrik, dikonversi. Jadi seperti ini sepeda dari sepeda kawes biasa, sepeda lipat, dia minta dikonversi ke listrik. Jadi bisa ya? Bisa. Jadi nanti kita pasang dinamo aja di sini. Jadi di sini bisa pasang dinamo, kita pasang controller, kita pasang throttle atau gas, terus aki atau baterai. Udah jalan. Awal ketertarikan Faza sih dari rasa penasaran ya, dan pengen banget tahu gimana sih cara kerja sepeda listrik yang sebenarnya. Untuk itu, ia rela membeli sebuah sepeda listrik hanya untuk menjawab rasa penasarannya. Sepeda listrik itu ia otak-atik, ia bongkar pasang guna mempelajari baterai, dinamo, dan komponen kelistrikan lainnya. Ketika sudah memahami betul cara kerjanya, ia upgrade kemampuan untuk mencoba memperbaiki sepeda listrik yang mengalami kerusakan. Berhasil. Lalu upgrade kemampuan lagi untuk mengkonversi sepeda konvensional menjadi sepeda listrik. Dan berhasil lagi. Dari titik itulah, ia kemudian mencoba merintis usaha bengkel sepeda listrik yang ternyata mampu berkembang sesuai dengan harapan. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan pelanggan yang bisa dibilang datang setiap hari ya. Dan mayoritas pelanggan yang datang merupakan para pemula sih yang baru menggeluti hobi bersepeda. Di sudut bengkel seluas 3x4 tersebut, selain terlihat ada beberapa sepeda listrik, juga tampak motor-motor yang hendak dimodifikasi. Yes, Faza selain menerima perbaikan semua jenis kendaraan listrik, ia juga mampu mengubah sepeda manual menjadi sepeda listrik. Jadi kalau ada orang servis atau minta konversi, tergantung dia punya budget berapa. Dia maunya kayak apa? Berapa speed, berapa watt, berapa volt, itu tergantung budget. Harganya beda-beda. Beda-beda. Dari yang paling murah itu sekitar kalau 36 volt kayak ini 36 volt dinamo. Tergantung orangnya mau minta second atau yang baru. Jadi sekarang itu biasanya ditanya dulu gitu. Tak tanya dulu, punya budget berapa? Mau pingnya yang apa? Berapa dinamo, berapa volt, berapa watt? Jadi, kalau motor sepeda listrik itu hitungannya watt atau voltase. Kalau motor listrik, motor mesin kan itu berapa cc. Kalau motor listrik atau sepeda listrik itu hitungannya watt. Watt dinamo sampai 3000. Sampai 3000. Baterai dari mulai yang minimal 24 volt sampai ada yang 80 volt. Untuk yang paling murah sekitar kita rakit ya. Kita rakit, kita tanya dulu. Kita tanya ke customer, kita sudah punya sepeda belum? Kalau ini nih, ini contohnya ini aja dari Boyolali, dia punya sepeda sendiri, dia kirim sepeda dulu, sepeda lipat ini, minta konversi ke listrik. Ya berarti dia sudah punya modal sepeda. Kita tinggal nambahi dinamo, controller, throttle, gas, dan aki. Gitu aja. Tapi kalau nggak punya sepedanya berarti kita nyediain, kita mau beli second atau baru ya, tergantung kita kasih pilihan ini di second di toko-toko second juga ada. Ya dari 2 tahun yang lalu lah. Kita 2 tahun yang lalu kita mainan sepeda, kita hobi main sepeda listrik, terus kita mulai bongkar-bongkar sendiri. Akhirnya dari situ banyak tetangga atau teman yang minta diservis, akhirnya kita beranikan diri untuk buka bengkel sepeda listrik. Yo
banyak yang heran, loh kok bisa buka bengkel listrik, sepeda listrik. Saya jawab aja, sekarang kan sudah musimnya sepeda listrik, semua dari motor listrik, sepeda listrik, jadi ini lagi tren. Akhirnya mungkin dari situlah peluang-peluang untuk bisa melayani masyarakat yang mempunyai sepeda listrik. Kita ya tak anggap mungkin ada banyak peluang yang bagus lah. Perspektif ya? Ya. Oke. Jadi sepeda listrik itu kebanyakan kerusakan itu di aki atau baterai. Jadi awalnya dia kebanyakan orang nggak tahu ini aki tiba-tiba sepeda nggak bisa digas. Kenapa? Akhirnya saya datangin ke rumahnya. Tak cek, paling sekering, walaupun sekering dia kan posisinya dia kan di dalam, posisi sekering itu di dalam boxnya. Jadi kalau orang awam, orang biasa itu susah bukanya, itu bongkarnya susah. Itu rata-rata penyakitnya gitu, itu yang penyakit ringan. Kedua paling gas, karena kehujanan dia kan berkarat, karena itu kan elektrik, gas itu kan elektrik. Jadi dia kalau kehujanan walaupun nggak konslet dia kan karatan itu dia gesekannya itu dia nggak bisa mampu memberikan sinyal ke controller itu. Terus yang ketiga kebanyakan ya dinamo juga yang ketiga. Kalau dinamo belakang ini itu agak susah, itu harus bongkar semua. Di situ ada lilitan, kalau lilitan aman nggak kebakar. Di situ ada yang namanya hal sensor. Nah itu hal sensor itu perlu diganti, kebanyakan itu yang elektriknya di situ. Enggak, kita pelajari dulu kerusakannya di mana ini. Awalnya dia rusak kenapa? Nggak bisa digas, kita cek controller gasnya, kita bongkar. Nggak bisa digas controller, nggak masalah. Kita cek saluran aliran yang ke controller posisi kalau sepeda listrik di sini kita kabel-kabelnya kita cek semuanya. Kalau tetap nggak bermasalah berarti nanti larinya ke dinamo. Ya kita cek semua, kita ada alatnya semua sih untuk ngecek dinamo, untuk ngecek aki, itu semua ada alatnya semua. Saat memodifikasi sepeda para pelanggannya, Faza nggak jarang berhadapan dengan berbagai kendala. Salah satunya terkait dengan jenis sepeda. Kalau sepeda tipe-tipe baru kan harus memakai baterai dan perangkat lain yang khusus. Hal itu yang terkadang menjadi masalah karena emang belum terlalu banyak penyedia komponen utama sepeda motor listrik. Jika konsumen memiliki preferensi khusus terkait spesifikasi yang diinginkan, proses indennya bisa sedikit lama karena ya harus menunggu komponen pendukungnya datang dulu. Selain itu, ia juga terkadang menemukan tantangan ketika melakukan proses konversi. Menurutnya, pengalihan sepeda kayu atau motor bensin menjadi kendaraan listrik itu bukan pekerjaan yang sepenuhnya mudah. Minimal sebelum mengerjakan, ia harus tahu banget lah spesifikasi motor konversi dengan pola penggunaan konsumen. Apakah akan digunakan untuk pemakaian ringan, sedang, atau berat? Ia harus tahu karena itu erat hubungannya dengan kualitas akhir. Dan beruntung, sifatnya yang pantang menyerah dan selalu ingin mencoba hal baru membuat Faza selalu menemukan jalan keluar ketika menghadapi permasalahan. Nah ini yang namanya kayak sepeda ini. Dia sepeda minta dikonversi ke listrik. Nah ini motor trail minta dikonversi ke listrik juga. Karena ini kalau pakai motor mesin dia hanya 50 cc. Upgrade nanti. Ya, ya bukannya upgrade juga. Dia itu kan suaranya kenceng, keras banget kan ini. Pakai mesin pemotong rumput. Terus cc-nya juga cuma 50 cc. Kecil banget. Dia nggak kuat untuk tanjakan, nggak kuat. Akhirnya minta di-upgrade ke listrik gitu. Otomatis nggak ada suaranya ya? Ya halus.
Dan kecepatannya juga nambah? Nambah. Itu juga tergantung budgetnya dia. Dia mau minta berapa volt, berapa watt dinamonya. Semua tergantung biaya. Nah, di sini ada contoh dinamo. Ini untuk dinamo yang murah. Ini pakai dinamo, tapi ini pakai rantai. Ini pakai rantai. Ini untuk konversi motor trail atau ATV paling murah pakai ini. Cuman ini wattnya kecil, cuma 250. Nah, kalau pengen yang gede, nah ini pakai dinamo yang 500 watt. Itu larinya akan kenceng. Dan itu nggak perlu rantai. Kita ngacak aja di Shopee, kita cari yang kira-kira sesuai keinginan customer, walaupun agak mahal dikit, tapi sesuai, tapi anggarannya pas, ya udah nggak masalah. Kita nggak perlu punya langganan. Yang penting dia buka toko dinamo 500 watt sesuai keinginan customer, ya udah tak tembak, tak ambil. Kita nggak. Kesepakatan. Jadi begitu ada harga, nanti aku kasih ketahuan ke customer, ini harganya segini, apa cocok. Yang penting kata dia, yang penting cukup anggarannya sesuai dengan speknya, ya udah kita pasang. Kita bisa kalau untuk wilayah kota aja kita bisa datang ke alamatnya. Juga ada yang dari luar kota juga ada. Ada yang kemarin dari Sukabumi ngirim sepeda. Dari Sukabumi mengirim sepeda. Ini juga dari Boyolali ini. Sepeda kemarin dari Sukabumi juga bikin kayak gini. Konversi sepeda lipat untuk jadi sepeda listrik. Terus ada lagi satu yang alhamdulillah sudah puas. Dia dari Kalimantan. Dia MTB Trail yang di pegunungan, dia minta konversi ke listrik. Udah selesai tapi? Udah selesai. Itu malah awal-awal aku buka bengkel itu. Itu ongkosnya kirimnya lebih mahal kali ya? Karena dia suka, dia hobi, nggak masalah. Untuk tarif modifikasi sendiri biasanya ia sesuaikan dengan model yang diinginkan pelanggan. Umumnya sih mereka ingin mengkonversi atau memodifikasi sepeda kayu ya menjadi sepeda listrik itu karena 3 hal, yaitu kecepatan, terus jarak, dan torsi atau tenaga. Semakin jauh jarak tempuh sepedanya, semakin mahal biayanya. Semakin tinggi kecepatannya, semakin mahal juga biayanya. Pokoknya tergantung pelanggan mintanya seperti apa. Ya, karena sekarang musimnya elektrik, dan ke depan mungkin elektrik nggak akan ketinggalan lagi. Jadi dari sepeda biasa atau motor mesin itu nanti dia akan ditinggalkan oleh pemiliknya, beralih ke listrik. Karena itu juga program pemerintah juga kan, kita untuk mengurangi global warming, karena pemanasan global itu pengaruh juga karena memang harga BBM sekarang makin naik, akhirnya motor listrik atau sepeda listrik itu makin digemari. Tapi ini bisnis yang jangka panjangnya bagus ya? Iya. Bahkan mungkin tidak ada akhirnya. Insya Allah. Tergantung dari pelaku bisnisnya masing-masing. Iya. Kita hanya di grup-grup aja, di grup-grup Facebook, grup motor listrik di Facebook. Kita kadang sharing dulu, kita pancing sharing,
Hari ini saya ada orderan konversi sepeda ini, mohon solusinya gitu. Oh, terus pada yang komen, oh ternyata bisa ya. Nah, bisa minta alamat, minta nomor HP. Jadi akhirnya dari situ yang itu yang dari luar kota. Kalau yang dari dalam kota ya paling tetangga atau memang saya sering bersepeda listrik, keliling-keliling jalan-jalan itu pakai sepeda listrik. Akhirnya banyak yang tahu kalau oh ternyata sepeda listrik bisa awet, bisa diservis kalau kita bisa merawatnya. Tantangannya kadang bisa menemukan solusi rusaknya, sedangkan orang lain belum tentu tahu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Kadang dari bengkel sana dilarikan ke sini, bos, ini sana kok nggak bisa servis, tolong diservis. Akhirnya saya bisa menemukan, ya alhamdulillah kebetulan mungkin rezeki saya, akhirnya bisa bener lagi, itu kepuasan tersendiri. Biasanya untuk bengkel, dealer bengkel itu sudah ada teknisnya. Paling kita kerjasama spare part aja. Dia kadang butuh spare part yang dia cari nggak ada, kebetulan di stok kami ada, ya kita barter. Ada satu untuk bagian perakitan, ada satu untuk bagian elektriknya, ada juga tersendiri. Untuk merakit baterai itu kan harus ada punya keahlian tersendiri. Itu harus ditangani oleh satu orang juga. Rencana mau buka dealer aja. Oh, konversi ke dealer. Jadi dari dealer tapi semua merek. Aku pengen ya, jadi kita servis dan dealer untuk semua merek dan melayani servis semua merek. Karena kasihan kalau ada dealer merek tertentu yang dealernya nggak ada, terus nggak ada teknisinya, kasihan dia. Ya akhirnya bangkrut, udah beli mahal, akhirnya nggak bisa dipakai. Ya saya istilahnya paling bikin inovasi. Kayak konversi ini tuh termasuk jarang bengkel yang ada. Ini tak tekuni, tak telateni, walaupun berhari-hari, ini termasuk inovasi. Karena kalau bengkel-bengkel sepeda listrik nggak bakalan dia mau merakit sepeda kayak gini. Terus kita kasih harga yang murah karena kita juga beli barangnya yang murah. Jadi beli barang second, spare part yang second, yang murah, kita tawarkan ke customer mau, oke. Yang penting dipasang oke, jalan di goes enak, ya udah kita lanjutkan. Jadi kita nggak perlu harga mahal, kita nggak ada jual yang konversi atau servis yang mahal, itu nggak ada. Kita bikin yang murah aja. Orang seneng, ya seneng. Saya bisa menyalurkan hobi. Ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang. Kadang kan orang servis aki aja dia mahal, kalau servis aki sangat murah. Itu bisa diservis, nggak harus diganti. Tapi kecuali memang kalau dia udah expired di atas 3 tahun, ya udah memang harus ganti. Ya ke alamat rumah aja di Pringlangu 394C Pekalongan. Atau menghubungi nomor 085 74 20 21222. Iya pemirsa, salah satu yang dilakukan Faza dalam mengembangkan bengkel sepeda listriknya adalah selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang jujur dan bermutu. Ia juga memastikan bahwa setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu dikerjakan dengan teliti dan efisien.
Lalu selain jujur, rasa percaya diri dan semangat harus jadi kunci para pelaku bisnis bengkel. Apalagi ketika kompetitor makin banyak. Kalau selama ini sih Faza tidak akan pernah menjadikan hal itu sebagai beban persaingan, tapi malah bersama-sama menciptakan inovasi baru bagi pasar. Intinya bermitra gitu lah ya. Karena bagaimanapun juga, bisnis bengkel yang mampu bertahan dan berjalan dalam waktu lama adalah sebuah usaha yang dijalankan secara dewasa dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk memiliki kualitas tersebut, kita harus mampu memperbaiki diri, memaksimalkan inovasi, serta semangat pantang menyerah. Itu yang dilakukan Faza. Jadi gak heran, 3 tahun perjalanan bengkelnya bisa berkembang seperti hari ini. Semoga kisah inspiratif dari Faza ini mampu membawa pengaruh yang baik untuk kita, terutama untuk Anda mungkin yang ingin berbisnis di bidang yang sama, bengkel sepeda listrik. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.